Dan saat ini pemirsa kami juga sudah terhubung dengan pengamat penerbangan yaitu ada Pak Samudra Soekardi. Selamat sore Pak Samudra Soekardi. Selamat sore. Ya Pak Samudra, tadi kita membahas, kita ingin tahu analisa dari Anda Pak Samudra. Ini pesawat SJ182 ini kan berbelok ke arah yang tidak seharusnya begitu ya. Apa sebetulnya yang terjadi? Kemudian ketika sudah berbelok dihubungi ATC ternyata tidak merespon. Apa kira-kira sebetulnya terjadi dalam kondisi seperti itu 2 menit itu Pak? Sebenarnya ya kalau menurut saya itu kan dia dari take off dari take off begitu lepas landas dia menuju ke satu arah gitu loh. Nah mestinya dia climbing gitu, climbing. Nah mestinya dia terus aja ke satu arah. Mungkin karena ada suatu trouble jadi kayak berbelok arah dan jatuh gitu kayaknya. Udah trouble di sana, trouble di atas. Nah itu yang nggak ketahuan. Baik, trouble ini apakah faktor di dek penerbangan, di dalam pesawat, atau faktor eksternal Pak? Kita belum tahu ya, bisa dua-duanya ya. Tapi kalau saya rasa kalau cuaca sih nggak sedemikian parah ya di daerah itu pada saat itu ya. Karena mestinya kan kalau cuaca itu sebelum berangkat kan ada weather forecast, terus dia punya route planning gitu loh. Jadi lewat mana dia ketahuan. Kalau dia briefing dia tahu, dan di pesawat sendiri ada weather radar gitu, weather radar indicator. Kalau merah itu kan dia nggak boleh terambat sebagainya. Gitu. Dan karena dia climbing, dia ada problem, dia mengarah mestinya ke kanan, dia mengarah ke kiri. Baik. Kayaknya. Pak Samudra, Air Traffic Control sempat menghubungi pilot dan juga co-pilot, tapi tidak sempat dijawab lalu kemudian hilang kontak. Sesaat lagi Pak Samudra dijawab usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Saya ingin ke Pak Samudra kembali. Pak Samudra, ini kan sempat menghubungi ATC juga sempat berusaha untuk berkomunikasi dengan pesawat SJ182 ini, tetapi tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan respon. Apakah ketika dihubungi itu kondisi pesawat sudah dalam kondisi tidak bisa terkendali atau mungkin dalam kondisi stall, Pak? Iya betul, Mbak. Kondisi pesawat sudah tidak bisa terkendali. Bahkan mestinya kan kalau bisa terkendali ada masalah, dia bisa mede gitu, bisa menyatakan mede, minta bantuan bahwa dia bahaya. Ini tidak sama sekali. Jadi kerusakannya kayaknya parah dan sudden gitu. Kalau saya perkirakan ya. Ukuran parah ini seperti apa Pak Samudra? Jelas kita tidak mau mendahului KNKT yang tengah menyelidiki. Ya, namun dari pengalaman dan juga analisa sementara Anda seperti apa Pak Samudra? Iya betul. Sebenarnya kan mestinya kita dengar dulu atau tunggu dulu voice data recorder dan flight data recorder. Jadi dari dua itu baru kita bisa membuktikan. Tapi kalau hanya menganalisa gitu, ini belum pasti ya. Bisa banyak kemungkinan dan tidak hanya dari satu penyebab, tapi bisa beberapa penyebab menjadi satu, bisa juga gitu. Tapi lebih cenderung sih kalau dari analisa saya masalah teknis gitu loh, masalah pesawatnya kalau dari analisa. Apalagi melihat serpihan engine ya. Serpihan engine itu ada disk dan bleednya nggak ada semua, berantakan semua. Biasanya kalau kecelakaan pesawat, kalau apalagi ke laut, ke air, itu biasanya engine-nya masih utuh gitu. Nah ini kemungkinan ada problem di atas terus ya jatuh ke bawah gitu loh. Dive gitu, dive. Pak, tapi penjelasan kalau tidak salah pernah KNKT maksudnya menyebutkan kalau tidak salah kemarin bahwa sebetulnya pesawat ini mesinnya tidak mengalami kerusakan sampai dengan akhirnya pesawat menyentuh lautan, baru di situ mungkin terjadi ledakan begitu Pak? Ya mungkin aja begitu juga mungkin. Sebab gini ya, ini kan waktu COVID kan terus terang aja maskapai penerbangan itu menggrounded cukup lama pesawatnya. Nah, karena di-grounded, sebenarnya kalau dia di-grounded untuk waktu yang lama, dia harus melakukan preserve
preserve seluruh ininya. Jadi misalnya engine-nya itu ditutup dengan baik dan dikasih pelumas supaya tidak karatan gitu loh. Dan ada proof yang lobang-lobang untuk sensor dan sebagainya itu ditutupin dan sebagainya. Dan setelah dia mau jalankan cukup lama grounded, dia harus ada special inspection juga gitu loh. Special maintenance, kalau perlu engine-nya di run up gitu loh. Karena sudah lama tidak dipakai, tentu kan performanya dan sebagainya. Karena saya lihat ini kan climbing ya, dari take off lepas landas gitu sampai climbing itu masih memerlukan power 100% kalau saya ini masih climbing. Baik. Baru 4 menit. Nah, ini mestinya engine-nya cukup cukup handal gitu untuk melaksanakan itu. Memang ini masa-masa kritis buat engine itu sendiri. Baik, Pak Samudra Soekardi, pengamat penerbangan dan juga penasihat eksekutif Asosiasi Pilot Garuda, Kapten Sadrah Marwasa Nababan. Terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Mohon maaf durasi kami sangat terbatas, harusnya kita bisa lebih mendalami lagi bisa ya. Dan pemirsa, baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi.